Halo. Halo, assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Saya tak nge headset saya dah. Bocor nggak? Suara-suara sekitarku ini bocor nggak? Enggak. Suaraku bocor nggak? Enggak. Oke. Oh, gimana kabar dak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Suaranya jelas kan? Alhamdulillah jelas. Amin. Alhamdulillah. Gimana? Gimana? Untuk ini langsung mulai aja ya. Oh yakin? Nggak. Say hi dulu. Aku mau say hi dulu ke Ya, teman. yo awakmu say hi sik lah. Iya, aku Sambil juga perkenalan. ada Mas Wah. Zamron. Ya ada Zamroni, salam. Oke. Kok Ya, ketagihan lagi? Siap. buat teman-teman Untuk hello dulu untuk teman-teman para follower dari Mas Arsyada dan saya pribadi. Mungkin untuk perkenalan di awal ya. Kita say iya. hello. Yang pertama kali kenalan silahkan untuk Mas Arsada sebagai pembawa materi. Monggo kerso. Iya. Apa kok bawa materi ya? Ya Eh, gak apa-apa lah, sambil ngobrol-ngobrol tak. Kalau bawa materi kayaknya kurang tepat ya. Saya di sini cuma mau berbagi cerita aja. Oh siap. Soalnya gimana kalau bawa materi istilahnya kayak kuliah umum kan? Iya, cerita Kita aja lah. Heeh. cerita aja biar sama-sama enak berbagi pengalaman, berbagi apa namanya, berbagi ilmu insya Allah ya, semoga gitu. Ya kalau kenalan dulu mungkin yang belum kenal sama saya, nama saya Arsyada Muhammad Daniel. Eh, Apalagi ya, saya seorang graphic designer, desainer grafis dari kota Surabaya. Saya dulu temannya Mas Arafat Nur. Oke. Kita Eh, sempat ber- gila-gilaan dulu lah ya. iya, dulu sama-sama sama-sama menipu gitu. Oh. Uh, Ya, untuk Mas Arsada ini kan seorang desainer gitu. Ya, heeh. sebelumnya tak perkenalan. Mungkin untuk ada followernya Mas Arsada yang belum kenal, nama saya Arafat Nur Abdillah. Saya di sini sebagai host lah, mungkin bisa dibilang seperti itu, biar bisa menikmati acara sharing malam kita yang kemarin sempat berbicara kita mengenai filsafat itu apa sih. Dan di Iya. sini kita juga akan mengantarkan kok ada desainer juga, kok ada design thinking dengan tema pembahasan menikmati design thinking di sekitar kita gitu. Mungkin untuk Mas Arsada bisa inilah ya, sambil cerita bagaimana kemudian Mas Arsada sebagai seorang desainer, terus apa sih kerjaannya seorang desainer, terus pandangan masyarakat yang begitu luas memandang desainer kok kerjaannya enak, bisa apa ya, benerin servis laptop atau apa. Mungkin diawali dengan itu dulu ya Mas Arsada ya, sambil cerita. Iya. Ini apa ya? Mengenal desainer dulu ya. Saya itu apa punya teman-teman juga orang desain. Banyak satu dua hal kita sering ngobrolin masalah pandangan masyarakat nih tentang desainer nih. Persepsinya masyarakat tuh gimana sih seorang desainer itu? Iya. Banyak yang ngomong, wah anak IT ini bisa nyervis laptop. Terus terus eh, aku mau klarifikasi dulu. Oke, Kalau siap. ini iya, eh, kerjanya di depan komputer, kerjanya sampai malam iya. Tapi kalau disuruh eh, benerin laptop, benerin smartphone, teman-teman saya itu eh, terus ada lagi nih yang ini apa ya beberapa
persepsi yang misleading ya. Ya. Kita tuh nggak pernah sih, sering menemukan yang namanya lowongan kerja. Lowongan kerja jadi Oke. graphic designer. Nah, ternyata waktu kita coba, teman-teman saya coba ke sana, yang terjadi adalah yang apa ya? Yang diminta sama perusahaan itu, kita tuh disuruh buat jadi operator printing gitu loh. Mohon maaf Ya. juga ini teman sekalian. Ini tuh kita nggak diajarin masalah apa ya namanya ya, ngatur-ngatur mesin print, mesin cetak besar itu. Ya. Hmm. Tapi di lowongan kita, di lowongannya terdapat tulisan graphic designer ya, dulu itu ya itu misleading atau salah persepsi. Salah Yang terakhir, persepsi, benar. yang terakhir mungkin agak dekat ya, mungkin agak dekat Ya. biasanya yang eh, sama di suatu kendaraan umum, transportasi Hmm. umum, itu Ya. ketemu, ditanya, Mas kerjanya apa gitu kan. Nah, kita jawab dong, teman saya jawab nih, desainer grafis Bu gitu. Oh desainer ya, Ya. desainer tuh Ivan Gunawan ya. Ivan Gunawan. Itu saya jauh nyangkut ke Ivan Gunawan itu gimana itu? Nah, kalau yang ini sebetulnya sedikit apa ya, sedikit benar, tapi ternyata eh, desain itu tuh luas. Ivan Gunawan benar adalah seorang desainer fashion. Ya. Ya. Ini ternyata desainer-desainer jenis bidang kerjanya mereka. Ada desainer grafis, ya kan. Terus ada Mas Ivan Gunawan itu fashion, ya kan. Fashion, ada Ya, arsitek, fashion. arsitek, ada Arsitek. interior. Tapi ternyata eh, jenis profesi itu yang berkenaan dengan desain itu nggak hanya yang itu aja. Kalau dari Ya. secara harfiah kan, desain itu artinya merancang. Berarti desainer adalah yang merancang. Bisa kita katakan dong, Ya. tulis itu termasuk bagian dari seorang desainer juga. Cuman punya istilah sendiri. Ya. Sutradara itu kan, ya musisi, peneliti pun kita bisa katakan itu seorang desainer, sebuah profesi Seorang desainer. desainer. Iya, gitu. Nah, ya itu yang paling kacau sih. Ya ini ya, masalah kita paling sering disuruh benerin yang namanya komputer, suruh Ya, servis, komputer. suruh servis. Waduh, kita tuh memang nggak bisa, 100% nggak bisa. Gitu sih. Nah, kalau ini ya, apa namanya? Eh, mungkin ada yang lebih menarik buat petualangannya Mas Arsada sendiri sebagai seorang desainer gitu. Dulu kan sempat kita cerita-cerita ya, Iya, ketika iya. nginap di tempat saya itu, oh seorang desainer bikin desain. Nah, lantas tujuan dari seorang desainer bikin desain, mungkin ya entah dari fashion itu kok juga disebut sebagai seorang desainer. Lantas sebenarnya mereka tuh bagaimana sih? Dan menurut Waduh. pengalaman dan petualangan Mas Arsada sebagai seorang desainer, mungkin itu nanti ada kaitannya dengan design thinking gitu ya Mas Arsada. Hmm, Gimana itu Mas Arsada? benar Mas Arafat. Jadi teman audiens sekalian, titik beratnya desain itu adalah memecahkan masalah atau problem solving. Problem Jadi solving. jadi bisa dikatakan desainer itu membuat sebuah karya itu berdasarkan masalah yang harus dijawab atau dipecahkan ya. Enggak, Oh siap. diselesaikan. Selesaikan, jangan Ah, dipecahkan. ah, Dipecahkan nanti. Nah, terus untuk design thinkingnya sendiri, itu secara pengertian bahasa kan, live. desain merancang, thinking itu berpikir, apa? Ya berpikir, ya, kegiatan berpikir bisa juga ya. Iya, Lalu ya. design thinkingnya sendiri adalah secara harfiah ya kegiatan berpikir tentang
rancang-rancang. Oke. Nah, tujuannya ya kembali ke problem solving tadi. Kita jadi desainer, kita menyelesaikan sebuah masalah. Kita Oh. apa ya, meneliti sebuah masalah. Terus apa Mhm. ya, kita membuat alternatif nih, yang Mhm. kata orang gitu, kata orang kreatif. Ya. Tapi kreatif sendiri pun tuh bukan sebuah apa, bukan sebuah bakat lah ya. Kreatif bisa diolah, bisa Ya. dilatih, bisa dilatih. Orang-orang kebanyakan nih mitos nih di masyarakat. Kalau ketemu yang bahasa namanya desain gitu ya, ada yang nyebut Mhm. desain untuk orang-orang kreatif aja. Padahal enggak, desain itu bisa dipelajari, bisa dilatih, ya oleh semua orang, nggak hanya dibebankan ke orang-orang yang berprofesi desainer aja gitu. Ya. Uh, ini Mas Arsada, apa namanya? Kayak design thinking. Kalau sepemahaman saya ya, mungkin kita akan sharing berdasarkan pengalaman Mas Arsada. Mungkin nanti juga ada pertanyaan Oh iya, boleh, boleh, boleh. terkait masalah design thinking itu kan sebenarnya memang proses-proses desain penyelesaian masalah gitu. Hmm. Berdasarkan. Nah, ketika kita melihat di sekitar kita, mungkin di situasi pandemi saat ini, kalau Mas Arsada kemarin sempat kontak-kontakan kita ketika ada apa namanya kayak pemakai apa namanya masker di tengah pandemi, kemudian ada apa face apa itu Mas, itu ya, mungkin ya apa salah satu bentuk dari pengaplikasian design thinking. Nah, hal ini kalau menurut Mas Arsada yang paling dekat dengan sekitar kita yang mudah untuk apa ya? Untuk memancing agar otak kita itu selalu kreatif itu berdasarkan apa sih Mas? Berdasarkan hobi atau berdasarkan hal-hal yang remeh-temeh atau apa itu Mas Arsada? kalau dari teorinya, tapi nanti dulu. Kita ngobrol yang di sekitar ya. Kita menikmati yang Nah, yang di sekitar ada kita aja dulu. em, di sekitar kita sekarang lagi new normal kan, lagi new normal. Ya, Yang membuat eh, orang-orang memakai face mask, ya kan? Face mask, ya, ada masker juga, terus ada hand sanitizer spot. ya, Itu dari ini, masa dari hobi enggak kan? Ternyata ya, ya, benar, 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 benar. ternyata kalau ditindaklanjuti atau kita lihat lebih lanjut, itu merupakan sebuah hasil dari produk design thinking yang mana mengambil dari ketakutannya orang-orang akan virus, ya kan? Ya, Akan virus corona virus atau corona atau itu. Mhm. ya belum ada, vaksin belum ditemukan juga. Ya kan langkah-langkah yang akhirnya bisa ditempuh ya cuman langkah-langkah yang preventif kan. Nah, Ya, akhirnya langkah-langkah preventif ini yang akhirnya eh, diterapkan dengan design thinking. Jadilah produk-produk yang sampai apa ya, yang akhirnya sampai sekarang ini menjadi hal-hal yang awal 3 bulan yang lalu ya, 3 bulan yang lalu belum ada itu ya, yang pakai masker ya kan, belum ada yang pakai pakai, masker. belum ada yang jualan hand sanitizer gitu kan. Ayo, ada sih tapi belum booming ya, belum booming. Belum Bu. Nah, tapi karena banyak yang resah, banyak yang ingin apa ya, ingin melakukan tindakan-tindakan preventif, akhirnya pada berpikir untuk memakai masker, untuk memakai hand sanitizer. Akhirnya mendirikan hand sanitizer spot di tempat-tempat umum. Ya. Terus ada lagi ini yang paling gampang lah, eh mospisi ya. Gimana Sampean itu pernah Mas Arsada itu? Mospisi itu gimana itu? eh, pernah pernah nggak hidup di zaman mos itu masih ada kelerengnya dalamnya? Iya, kelereng. Iya, benar, benar, benar. Ada kelerengnya itu. Sampai kelerengnya lepas-lepas buat main anak-anak itu. Ya. Yang digeser dikit, kursornya joget-joget itu loh. Iya. Nah, ya nggak? Ah, benar, benar, benar. Nah, semakin ke sini, semakin teknologi itu maju, apa ya, MOS itu dianggap
yang ada kelerengnya nih, yang ada kelerengnya dianggap tidak Hmm. konvensional, ya kan, udah apa ya, udah Hmm. sulit dipakai, diganti sama laser. Terus dari laser itu Ya. akhirnya ada yang apa ya, sudah ditemukan namanya teknologi touchscreen. Ya itu kan salah satu evolusi atau salah satu perubahan-perubahan dengan memakai design thinking kan. Ya. Itu sih. Sampai-sampai perubahan ini ya, pemakaian kabel, kemudian Hmm, ada yang pakai USB, itu juga salah satu bentuk ini ya, bentuk perkembangan itu. iya, salah satu perkembangannya mengurangi kabel kan. Mengurangi kabel berarti kita akan mendapatkan ruang kerja yang lebih apa ya, rapi kan, lebih lebih Rapi. mudah lebih mudah ditata, lebih apa ya, nggak menu-menuin gitu kan. Ya, seperti Oke. itu. Hmm. Tapi yang Kalau memang lagi ini Mas, gimana gimana gimana? yang paling happening ya apa ya? Ya pandemi ini, masa pandemi ini. Mungkin kedepannya orang akan mulai pakai apa? Meninggalkan uang cash kali ya. Karena uang Hmm. cash itu di apa ya? Dipindah tangankan beberapa kali kan. Sedangkan kita tuh Ya. minimalis mungkin, sesedikit Hmm. mungkin melakukan interaksi yang bersentuhan fisik gitu. Ya. Mungkin ini mungkin prediksinya kedepannya akan seperti itu. Dengan Hmm. adanya adanya pandemi, orang-orang resah, ya Hmm. akhirnya cash itu mungkin ditinggalkan. Bahkan saya sempat beberapa kali ke sebuah masjid yang mana Ya. eh, infaknya sudah bisa pakai salah satu uang digital gitu. Uang Tinggal di digital itu. Hmm. ya, tinggal di scan, kita masukkan berapa nominal yang mau kita infakin gitu. Ya. It- oh ya, terus apa Apalagi ya? apalagi? Masalah sedekah nih ya, masalah sedekah, eh, punya cerita nih, punya Ya, cerita sambil tentang cerita nggak apa-apa. melalui proses design thinking. Hmm. Itu gini, teman saya di kampus dulu itu menyusun sebuah tugas Hmm. akhir yang judulnya eh, berkampanye ayo sedekah. Ya. Nah, teman saya itu berangkat dari kegelisahan bahwa kok dia tuh rasakan, dia tuh punya kenalan seorang duafa yang itu tidak mendapatkan bantuan sosial. Ya. Duafa itu beda loh sama kaum kaum kismin seperti yang bisa kerja. Ya. Nah, karena apa ya, kaum duafa nggak bisa kerja kok dapat bantuan sosial. Nah, ini kan Ya. kan nih, siapa nih kok, kenapa nih kok belum dapat bantuan sosial? Kasihan Hmm. udah nggak bisa ya. Nah, eh, beliau ini eh, petualangannya dimulai dengan itu, dengan memahami apa yang dirasakan sama kaum duafa tersebut. Nah, Hmm. lalu beliau mencari apa namanya ya, mencari masalah-masalah yang sekiranya bisa apa ya, dirasakan si apa ya, si kaum duafa ini. Hmm. Ke, pergi ke dinas, ke yayasan-yayasan yang sekiranya itu memang bertanggung jawab atau concernnya ada Hmm. di bantuan sosial ya, di SF, Ya. Basnas, mention it lah, ya kan. Nah, di situ beliau mencari data apa sih yang sebenarnya terjadi, apa memang, apa jangan-jangan Basnasnya ini apa nggak kerja kali ya, nggak kerja sih, Ya. masa nggak kerja, apa buktinya itu apa buktinya itu ada kenalan saya yang kaum duafa belum dapat bantuan sosial. Ternyata Hmm. ditemukanlah beberapa fakta yang itu apa ya, miris gitu kan. Jadi ternyata Hmm. dari Basnas sendiri masih tangan yang namanya pundi-pundi Basnas itu nggak cukup untuk mengcover kaum duafa yang ada di Malang waktu itu kebetulan. Ya. Terus
Tapi ada juga karena teman saya berani ke Basnas. Putus-putus dak. Oh gitu. Putus-putus. Udah. Lanjut. Udah, lanjut. Nah, karena apa namanya? Karena di sana juga ada data. Kan masalah pertamanya adalah pundi-pundi di Basnas ini masalah utama nih ya. Masalah utama Basnas ini nggak mungkin tiap hari mengcover seluruh kebutuhannya kaum duafa yang ada di Malang. Pertama kurang dana. Tapi ada juga beberapa data yang menurut dia itu potensial dalam walaupun sekarang ini dananya kurang, sebetulnya itu ada orang-orang mampu yang jumlahnya itu lebih banyak daripada kaum duafanya. Nah, terus dan ternyata setelah dihitung-hitung nih ya, jumlah kaum duafa sama di perbandingan jumlah kaum orang yang mampu sama kaum duafa, itu kan yang banyak kaum yang mampu ya, orang yang mampu ya. Nah, itu orang-orang yang mampu di Malang nih ya, setiap individunya itu dibebankan 1.800 sekian rupiah per hari untuk infak. 2.000 kurang ya, 2.000 itu bisa dapat gorengan 3. Nah, jadi infak yang dibebankan ke orang-orang yang mampu setiap harinya itu cuma 1.800, men. Nah, ada data seperti itu nih. Terus gimana? Apalagi nih yang kurang? Apa yang bisa membuat seorang desainer itu membantu pendanaan di Basnas yang kurang ini? Akhirnya beliau itu membuat sebuah campaign untuk masyarakat yang mampu agar mengeluarkan 2.000 ini seenggaknya setiap hari. Itu untuk 2.000-nya itu berarti ya sederhananya untuk nambahi atau gimana 2.000-nya itu? Jadi gini Mas Arafat, kaum duafa di Malang di jumlah berapa gitu kan? Kebutuhan harian per individu yang duafa ini berapa ya kan? Berapa jumlah? Terus dibanding sama orang-orang yang jumlah manusia atau orang masyarakat yang mampu. Banyak banget kan pasti. Untuk memenuhi semua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya orang-orang kaum duafa itu di Malang, masyarakat yang mampu itu setidaknya semuanya loh ya, semua kepalanya bebannya. Oh, berarti kayak sistem iuran gitu ya? Benar. Iuran 2.000 gitu. Nah, tapi kenapa kok jumlah yang kecil banget kan 2.000, men? 2.000 anak sekolah jajannya berapa deh sekarang, ya kan? Iya. Nah, 2.000. Tapi Basnas ini belum punya media, belum punya program yang 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 mengajari atau mengedukasi masyarakat yang mau itu biar sadar kalau cukup 2.000 kok satu hari. Itu sih. Nah, di situ. Berarti bisa ditangkap gini ya Mas Arsada ya. Berarti tujuan adanya iuran 2.000 itu penggalangan dana sebanyak 2.000 walaupun itu kecil itu untuk membangun kesadaran masyarakat yang mampu gitu. Jadi kita nggak secara langsung atau secara eksplisit minta orang, enggak. Tapi kita buat tanya sebuah poster, sebuah media edukasi. Di Malang itu masih ada kaum duafa yang belum dapat kebutuhan hariannya belum kita tuh 2.000 rupiah supaya mampu mengcover kebutuhan kaum duafa itu per hari. Oke.
Saya juga pernah ini Mas Arsada ngelihat kayak ada banner gitu kan panjang. Terus di situ dituliskan perbandingan antara rokok dan hewan kurban gitu. Ah, itu yang seperti itu. Ada lagi kemudian poster di apa namanya di IG itu perbandingan kalkulasi antara rokok satu batang dengan rokok satu bungkus dikalikan per hari, per bulan, per tahun itu dibandingkan dengan harga batu bata gitu loh untuk membangun rumah. Jadi Oh, akhirnya kan saya mikir juga gitu. Oh, iya benar juga. Berarti kayak apa namanya? Masalah rokok ketika dibandingkan atau kita sisihkanlah uang atau untuk meminimalisir rokok. Saya juga kurang paham maksud dan tujuan dari apa nama iklannya itu, posternya itu, bannernya itu. Kenapa? Kemudian perbandingan yang digunakan itu rokok per batang, per bungkus dikalikan per hari, per bulan itu dengan hal-hal yang oh itu sifatnya kurban, hal-hal yang itu sifatnya bangun rumah. Nah ini saya kurang paham sehingga kan kalau menurut saya pribadi ya yang melihat poster itu akhirnya kan kok saya sebagai perokok ya kok rokok kemudian dibanding-bandingkan dengan hewan kurban itu apa kaitannya? Mungkin kaitannya kan dengan kalkulasi ekonomi ya apa namanya masalah kebutuhan uang gitu. Tapi di lain hal ini juga nggak bisa karena masalah rokok. Nah, kalau kata Soekarno sendiri loh ya, rokok itu kita mau apa namanya mau membicarakan atau mau membahas masalah rokok itu sendiri kan itu seperti halnya ideologi. Nah, Soekarno kan pernah mengatakan seperti itu. Akhirnya ini kok kayak timpang. Tapi kalau dari kalkulasi ekonomi, fine lah. Itu saya akui gitu loh. Nah, nah untuk ini ya, untuk saya pribadi yang melihat desain dari logo atau dari poster, banner, nah itu agar mampu membaca pesan yang disampaikan, itu bagaimana Mas? Saya pribadi yang awam terkait masalah design thinking, itu gimana? nah, ini bagus Mas Arafat pertanyaannya. Karena begini, design thinking itu adalah sebuah apa namanya berpikir yang punya metodologi kan. Nah, kalau Mas Arafat bilang rokok, perhitungan rokok tadi ya, secara prakteknya itu ya, itu kayak nah, karena ada apa namanya? Ada langkah pertama yang mungkin belum belum dilaksanakan, yaitu empati. Empati ya. Design thinking itu berawal dari empati. Ya, dari empati. Jadi gini, kalau misalnya rokok tadi cuman dibandingkan sama perhitungan buat beli rumah, sedangkan yang merokok ini belum merasakan bahayanya ngerokok, ya artinya dong kan gitu. Iya ya. Oke. Ya. Maksudnya itu saat tadi teman saya menjalankan kampanye untuk menyadarkan orang, mengedukasi orang bahwa ayolah sisihkan 2.000-mu buat kebutuhan harian, kebutuhan hidupnya teman-teman duafa, kaum duafa. Teman saya ini secara pribadi sudah merasakan, ya kan, pernah merasakan dan pernah ngerti kalau ada tetangganya, ada kenalannya yang kaum duafa ini nggak dapat bantuan sosial. Oke. Berarti awalnya kita empati dulu gitu ya, Mas Arsada ya? Ada empati, harus ada perasaan gitu kan. Kenapa apa? Halo, putus-putus. Oh iya. Sorry. Halo. Gonmu putus-putus. Halo. Putus-putus. Tes. Ya. Lanjut. Nah, jadi kenapa kalau dikaitkan ke keadaan yang sekarang nih, new normal nih.
kenapa kok masker laris gitu kan? Ya karena Mhm. iya kan? Ada Mhm. kecemasan karena obat belum ada, vaksin belum jadi. Iya, Ya akhirnya iya. mau preventif kita beli masker, kita pakai masker kan gitu. Mhm. Harus apa ya? Berangkat dari perasaan gitu. Mhm. Terus Oke. eh teman saya ini kenapa kok repot-repot ke Basnas, kok repot-repot ke YDSF? Kan tinggal Hmm. kasih income duafa-nya gitu kan, kasih ke duafa, Iya. ya kan? Mhm. Hmm, alasannya seperti ini, bukan alasan. Design thinking itu seperti ini. Eh, Mhm. menurut Don Norman atau vice presidennya Apple Inc., Ya. thinking itu mundur beberapa langkah dari masalah yang Mhm. ada, supaya Mhm. kita menjadinya itu adalah bagian dari masalah yang lebih besar, Oke. gitu. Lanjut, lanjut, lanjut. Menarik ini, menarik. Jadi kenapa kok alih-alih ya mungkin dia bantuin tapi nggak disebutin kali ya, tapi Ya. kenapa dari apa ya melihat tetangganya atau kenalannya yang kaum duafa ini dia melakukan riset ke Mhm. ya karena dia ingin tahu masalah yang lebih besar itu apa. Oke. Yang kedua, metode adalah define. Tentukan Mhm. masalah, definisikan masalah yang sebenarnya itu apa. Ya. Tampaknya atau basnasnya atau donaturnya, ya kan? Ya, ya. Berarti dicari dulu akar masalahnya gitu lah ya. Nah, itu dia. Gitu. Oke. Lalu dari basnas itu, ya kan, Mhm. ditemukan masalah-masalah yang seperti tadi itu. Oh, pendananya kurang. Terus apa namanya? Oh, ternyata orang belum punya kesadaran buat apa ya? Buat rutin infak, buat rutin sedekah gitu kan. Mhm. Itu kita masuk ke tahap yang ketiga, ideate atau Oke. menghimpun ide-ide. Menghimpun ide-ide. Nah, jadi keluarin semua ya, semua unek-unek yang kira-kira itu Mhm. menjadi kira bisa menjadi solusi bagi masalah tersebut. Oke. Banyak itu akan keluar. Kayak misalkan nih, Mhm. apa namanya? Oh, bikin aja konser amal. Konser amal kan untungnya besar. Mhm. Apa namanya? Ya udah, gimana kalau kita keliling Malang atau nyari nyari apa ya? Nyari sponsor dari apa perusahaan-perusahaan besar di Malang. Itu juga solusi, itu juga ide, itu juga ide. Itu juga. Mm-mm. Tapi di apa ya? Tapi di konteks kali ini teman saya juga harus menyadari dong posisinya tuh di Mhm. mana. Oke. Berarti harus harus ada pemilihan ide lah ya. Di situ kita challenge, kita memang men-challenge diri kita atau menantang diri. Hmm. Bisa nggak saya seperti ini? Bisa nggak saya seperti ini? Tapi jangan lupa, jangan jangan terlalu apa namanya itu, jangan terlalu jauh sama kemampuan gitu loh. Mhm. Kalau misalnya apa Oke. ya? Kalau misalnya nggak mampu, terus solusi yang dipilih itu ternyata dia nggak mampu kan sama aja gitu kan. Makanya Ya. beliau Kalau beliau bikin, mhm. ya makanya teman saya ini membuat sebuah kampanye yang temanya ini sedekah. Beliau membuat video pendek, membuat Ya. poster-poster, menyebarkan poster-poster ini di sekolah-sekolah, kantor-kantor di kampus. Nah, Hmm. apa namanya? Karena memang itu yang apa ya? eh, yang kemampuannya itu seperti itu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Tuh. Nah, itu masalah. Terus ada lagi Oh. nih sebetulnya Apa? dua Gimana, gimana, gimana? dua apa ya? Dua langkah lagi, dua step lagi. Biasa setelah ideate atau setelah menghimpun ide-ide, Videomu putus-putus, design Lek. thinking. Oh iya dah. Halo, halo. Videomu putus. Videomu Putus. putus-putus. Masih Ya. putus nggak? Enggak. Sekarang enggak. Jadi setelah apa namanya? Setelah menghimpun ide-ide, gagasan-gagasan, design thinking itu mengharuskan, ya. Beda nih sama yang apa ya? Biasanya kan
apa? Cuman ngedobos gitu. Halo, Sinyal, sinyal, tes, sinyal, sinyal. tes. Ya, halo, Udah. lanjut. Saya putus-putus, mau putus-putus. Bulat, 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 uno. Oh ya, saya, bentar. Heeh. Udah masih putus nggak? Wes aman, 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 aman. Oh gitu. Hmm. Ya. Eh, jadi apa ya? Setelah metode ketiga itu biasanya orang-orang yang belum kenal design thinking, Mhm. biasanya ya udah setelah punya gagasan, kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya ditolak, ya udah semuanya selesai gitu. Oh. Tapi di design thinking, Mhm. gagasan itu harus dibuat sebuah karya, diwujudkan dalam Berarti karya. berarti kayak semacam inilah ya, uji coba gitu ya. Betul. Mhm. Nah, design thinking itu menuntut adanya karya atau prototype. Nah, Mhm. prototype. Ya. Nah, dan prototype ini nggak boleh cuman hanya jadi tapi nggak diuji coba. Nah, Hmm. tahap kelima itu uji coba. Bener nggak nih prototype atau karya yang bisa diklaim bisa menjadi apa ya menjadi sebuah solusi Hmm. bener, nah, bermanfaat bagi bagi untuk menyelesaikan masalah. Oke. Nah, jadi setelah uji coba jelas akan ada evaluasi. Ini Mhm. apa ya? Lima langkah ini akan selalu berputar sampai apa ya? Sampai menemukan eh, solusi yang paling relevan untuk menyelesaikan masalah Mhm. begitu. Oh, siap, siap, siap. Kalau ini ya, kalau dari penjelasannya Mas Arsada terkait bagaimana sih proses berpikir atau design thinking itu sendiri, menarik sekiranya ketika tadi saya tanya masalah perbandingan rokok dan batu bata atau rokok dengan apa namanya tadi, rokok dengan hewan kurban gitu ya. Tuan Jadi Kurban. saya sendiri malah malah justru berpikiran bahwa ada hal yang sangat diperlukan dalam berpikir. Dalam berpikir ini kan yang sangat diperlukan ini empati. Ya, bener, bener. Nah, bukan kemudian kita melihat, oh ada hal yang perlu dikritik, ada hal yang perlu dibenahi. Oke lah, itu memang sifat empati dalam cara berpikir kita. Tapi bagaimana kemudian menemukan solusi dan bentuk konkretnya itu seperti apa? Gitu ya Mas Arsada. Oke. Mungkin kalau ini apa? Tadi ada beberapa teman-teman yang kemudian bertanya apa sih desain sendiri itu apa, punya ciri khas. Ini dari Mas Pandu. Tapi bagaimana agar desain kita tetap idealis dan bisa diterima orang banyak? Oke, wah ini pertanyaan ya. Bagaimana Menarik. desain agar tetap idealis? Silakan Mas Ansada. Saya mau cheers dulu sama buat Mas Pandu. Oke, cheers dulu lah ya. Kopi kita malam ini. Ya, jadi gini teman-teman. Eh, Desain itu menitik beratkan sama penyelesaian masalah. Hmm. Eh, Kalau mendesain sebuah sesuatu, Hmm. apa ya, masih ingin mencari style, Ya, bolehlah bertanya kepada diri sendiri. Saya mau jadi seniman atau mau jadi desainer? oke. Iya kan? Berarti boleh boleh ini ya, Mas Arsada. Boleh saya simpulkan kayak ada salah satu ini ya, salah satu pepatah mungkin ya dari seorang sufi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu ya. Oke, iya benar benar benar. Jadi lebih ke berkaca pada diri sendiri. Semisal saya nih, saya pengen menjadi desainer gitu. Desainer mungkin pengertiannya yang sangat luas, tapi saya lebih cenderung ke penulis gitu ya. Nah, berarti saya pribadi kan harus mengetahui apa ya, kemampuan diri saya. Semisal saya pengen bahas masalah apa sih cerpen, saya pengen nulis cerpen gitu.
Berarti kan Ya. harus lihat kemampuan diri. Oh, cerpen itu seperti apa sih? Oh, gaya penulis para cerpenis itu seperti apa? Akhirnya kan di situ harus memunculkan ciri khas tersendiri dalam diri saya gitu ya. Hmm. Oke, Satu, mantap ini. satu pertanyaan nih, Rahmat. Piye, piye, Kalau piye, piye, piye. saat Anda menulis cerpen itu nggak selesai, Ah, ya ah. ciri khas Anda ya tetap nggak akan dibaca orang kan? Iya, iya, sepakat itu, sepakat, sepakat. Ah, 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 ah. Tapi Iya. ada beberapa Mas, ada beberapa ini ya cerpen yang sampai-sampai kayak Edgar Keret, terus ada beberapa cerpenis lainnya. Ya salah satunya Agus Nur lah, mungkin di Indonesia gitu. Jadi cerpen itu memang sengaja ditulis dan membuat penasaran orang. Oh ya. Ha. Jadi saya awalnya juga berpikir sedemikian. Ini penulis tuh gimana sih maksudnya? Ini ceritanya kok nggak selesai. Akhirnya membuat saya kan penasaran. Semakin membangkitkan imajinasi pembaca, semakin liar gitu. Akhirnya kan mungkin ya sebagai pembaca sendiri, misuh itu adalah bagian akhirnya gitu. Oh Wah, ini iya. piye sih? Iya ya kan gitu. Ya mungkin beliau sebagai penulis memang dari bahwa apa yang beliau tulis itu membuat apa ya? Membuat orang ketagihan, akhirnya memainkan empatinya supaya Benar-benar. penasaran sama Ya, lanjutan. jadi akhirnya kan saya berpikir gini, oh para desainer pun ini kan dalam kembali ke proses berpikir yang berulang-ulang tadi ya, 5 tahap tadi ya Mas Arsada. Ya. Jadi tugasnya seorang desainer dalam menyampaikan pesan itu kan justru malah lebih ke bagaimana cara membangkitkan empati orang pembaca atau pembangkit empati orang yang melihat desain kita gitu ya. Iya, iya. Itu sih. Ada pertanyaan apa lagi? Pertanyaan dong teman-teman. Audiens kita nih. Ya, silahkan untuk teman-teman. Halo? Oh, ini ada pertanyaan ini. Sebenarnya design thinking ini hakikatnya seperti apa? Apakah berpikir berdasarkan tatanan, keterpaksaan, anjuran, atau kreativitas, atau seperti apa? Nah, itu dari Mas Igede Aryasur. Dulu kuliah di Universitas Brawijaya juga itu, Mas. Itu salah satu teman saya yang S2 di UGM. Dia juga ini ada proyek-proyek desain lah. Ya. Silahkan dijawab, Mas Arsada. Buat Mas Igede, cheers dulu. Jadi, kembali ke tahap pertama tadi, empathy dulu. Ke empati dulu. Iya kan? Oke. Apa yang mau Anda desain, itu serak nggak sih? Apa ya? Apa tadi pertanyaannya sih? Kreativitas. Pertanyaannya, hakikatnya apa? Lantas, apakah berpikir berdasarkan tatanan, keterpaksaan, anjuran, kreativitas, atau seperti apa? Oh, ya kembali ke empatinya, yang dirasakan saat mendesain tuh apa gitu? Apakah jangan-jangan kita nggak paham sama sekali masalah orang-orang masalah yang orang yang minta tolong ke kita untuk mendesain itu apa? Ada orang nih minta tolong ke kita nih, tolong dong desainin apa gitu. Kita oke aja, tapi kita apa ya? Kita nggak merasakan pasarnya dia kayak gimana, kesulitan gimana. Itu apa ya? Itu mungkin belum masuk ke desain. Nah, berarti kayak apa design thinking ini 5 tahap tadi ya, Mas Arsada. 5 tahap tadi itu harus dilalui semuanya. Iya. Oke. Berarti kalau hanya empati aja berarti itu belum masuk ke design thinking. Belum.
5 ini harus ada tapi nggak harus berurutan. Oh, siap, Karena siap, gini, siap, siap. Gimana, aku gimana? punya, misalnya kita kan lagi new normal, ya kan? Ah, ah, Langkah sampai saat ini preventif atau pakai masker, hand sanitizer dan kawan-kawannya. ya, Nah, tapi saat nanti vaksin atau obat sudah ada, ya. nah itu kan eh, langkah preventif tadi ditindaklanjuti, nggak harus ke empat, Hmm, nggak harus ke iya, iya. apa, kembali ke empat. Kita sudah tahu Hmm, empat, tapi kita sudah bisa apa ya melakukan tahapan-tahapan yang lain gitu. jadi lebih ke ini ya, sifatnya berkembang gitu. Mm-mm. 5 ini harus ada tapi nggak harus berurutan Hmm, tapi gitu. tujuan utamanya dari design thinking ini sendiri kan lebih ke proses penyelesaian masalah ya, Mas Arsada ya. Gitu. Oke. Ada yang tanya lagi? Atas masukannya beserta filosofinya. Oh ya, dari Mas Pandu. Terima kasih banyak telah setia menonton filosofi talk. Ya, ngopi bareng santai sambil ngobrol berbicara terkait desain thinking di sekitar kita. Iya. Uh, ini apa namanya? Berbicara masalah ilmu filsafat ya, Mas Arsada kan juga Saya penggemar. baca-bacalah filsafat, gitu ya, penggemar filsafat bahkan. Mungkin muridnya Plato itu ya, Mas Arsada ya. Pak D itu. Ya Pak D Plato. Kaitannya, kalau saya pribadi mungkin membicarakan apa hubungannya ilmu filsafat dengan design thinking ini lebih ke proses penyelesaian masalah. Jadi kan pada hakikatnya hidup kita itu penuh dengan masalah. Oh iya. Apapun itu masalah. Ya. Yang dimana setiap masalah, bahkan kayak kehidupan kita sehari-hari, semisal adanya motor gitu ya, Mas Arsada. Motor ini kan untuk apa ya? Meringankan. Yang dulu orang sering jalan kaki jauh gitu kan. Adanya motor ini kan salah satu bentuk dari design thinking, penyelesaian masalah. Wah capek, kakinya capek. Ya udah. Kaitannya ya itu penyelesaian masalah, cara berpikir ya, sama-sama cara berpikir, design thinking, ilmu filsafat juga sama halnya. Tapi kalau lebih apa ya, kita lihat mungkin di ilmu filsafat itu kan ada Thomas Kuhn ya, Mas Arsada ya, Thomas Kuhn. Nah itu kan lebih ke paradigma ilmu pengetahuan, shift paradigma. Jadi pergeseran paradigma yang dulu mungkin kalau bahasanya kemarin kita membahas masalah filsafat itu apa sih, kan upaya demitologisasi gitu ya. Nah kalau kalau design thinking ini kan lebih sifatnya eksklusif, lebih memperhatikan kreativitas yang tinggi, lebih menggunakan selera seni, kemudian penciptaan model-model baru yang itu apa ya, sifatnya lebih meringankan lah agenda sehari-hari kita. Terapkan. Apa? Penerapan, implementasi lah, implementasi. Begitu ya Mas Arsada ya? Ya betul. Design thinking itu tentang implementasi. Kreativitas Implementasi. apa ya? Kreativitas itu belakangan lah. Yang penting bisa diimplementasikan. Insya Allah itu sudah apa ya? Sudah sebuah produk dari design thinking gitu. Oke, oke, oke. Apa kayak semisal untuk teman-teman yang punya bisnis gitu ya Mas Arsada ya. Semisal bisnis kurma kayak Mas Eka kemarin ya. Terus ada yang apa bisnis online menggunakan media online, penggunaan website itu kan salah satu ini ya, salah satu bentuk design thinking juga gitu ya, Mas Arsada. Iya. Iya. Mungkin Mas Arsada
tinggal 10 menit lagi ya, karena live IG kita terbatas Oh 1 iya, jam. Iya ya, oh, satu. tinggal 10 menit lagi. Kayaknya Mungkin dari barusan. teman-teman ada pertanyaan atau Mas Arsada ada close statement terkait masalah bagaimana filsafat dan kaitannya dengan design thinking itu. Silahkan. Kalau saya mungkin pesannya seperti ini. Eh, jangan nunggu apa ya? Jangan membebankan solusi itu ke para ahli aja deh gitu. Oke. Jadi kita sebagai orang-orang awam pun eh, cobalah buat apa ya? eh apa tuh? Cobalah buat membantu diri kita sendiri seenggaknya dengan design thinking ini. Ya, berarti ini ya Mas Arsada ya. Semisal nih, semisal. Saya ingin bisnis gitu ya. Karena saya juga kebutuhan ekonominya menengah ke bawah. Agar menjadi kelompok menengah ke atas, akhirnya saya berusaha untuk apa? Memanfaatkan website, jualan online atau lewat Instagram seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, Aduh. untuk ini Mas Arsada, untuk apa namanya? Tadi ya apa teknik menggali ide. Nah, Oh, saya pribadi pun sempat ya pengen jualan buku gitu ya. Sempat pengen jualan buku. Nah, ini kan untuk menggali ide-ide yang sifatnya inovatif, kreatif, inspiratif dan mengundang banyak orang lah untuk untuk melihat ke website saya pribadi. Nah, ide-ide ini tuh bisa dicarinya lewat apa? Yang inspiratif, inovatif, kreatif itu agar menarik gitu. Gimana itu Mas Arsada? kembali lagi ke proses pertama tadi Mas Arafat, ke empati. Anda mau bikin website, Oh. jualan buku, ya kan? Ya mungkin Anda sendiri sudah paham gimana sih orang-orang yang suka baca itu kesulitan nemu bukunya apa, ya kan? Oh, genrenya Oke. apa? Terus apa yang membuat mereka akan beli di sampean kan gitu? Oke. Kalau Berarti kayak ya, halo. halo, Ya. Eh, Piye, kalau piye. kalau misalnya bikin website ya insya Allah mudah, semua orang bisa gitu kan. Ya. Tapi kan Anda ingin berbisnis jualan buku, ya kan? Ya seenggaknya secara empati Anda tahu dong sulitnya apa? Sulitnya mahasiswa jurusan X gitu ya, nemu buku tentang bidang ilmu mereka. Oke. Ya. Nah, seperti itu sih. Jadi kita paham apa ya? Kita paham sama kesulitannya mereka, kita berempati sama kesulitan. Barulah di situ nanti bisnis jalan. Insya Allah jalan. Oh. Berarti lebih melihat ke inti pokok permasalahan ya dalam berempati itu ya. Oh. Demand-nya itu akan ditemukan saat kita bisa berempati gitu. Ya kan? Kebutuhan kesehatan nih. Oh, mahasiswa jurusan misalnya sulit. Pertambangan, bukunya belum banyak nih temen apa namanya? Belum dijual bebas di Indonesia atau masih harus impor. Nah, di situ kan kesulitan mahasiswa-mahasiswa pertambangan buat nyari buku itu. Ya sampean bisa jual itu. Oh, oke. Ya, begitu. Kalau pengalaman sampean sendiri Mas Arsada ya terkait penggalian ide-ide dalam membuat desain, kayak dulu kan sempat cerita kayak bikin apa gambar logo atau apa itu icon-icon itu loh. Nah, itu gimana itu Mas Arsada? Wah, kalau icon-icon itu apa ya? Itu sudah penerapan desain grafisnya, ya kan? Tapi untuk memang butuh design thinking itu. Ya. Nah, cuman prosesnya nanti
semakin apa ya, semakin teknis lagi, atau kalau dibahas di sini bisa nambah sejam Oh, lagi luas gitu. gitu ya. Oke, siap, 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 siap. Main panjang buat apa namanya, buat dibahas gitu. Karena juga Oh. apa ya, buat logo itu juga membuat apa ya, awalnya memang dari empathy, ya kan. Hmm. Naik, kita punya lambang swoosh ya kan, lambangnya naik Ya, centang itu ya sus. Naik. namanya. Ya. Nah, karena orang-orang yang memakai Nike ingin eh, apa namanya, agile atau ingin cepat, makanya dia Hmm. sebuah lambang Centang gerakan. gitu ya. Ya, Oh, itu. Oh. ya. Itu Itu nanti itu filosofinya ternyata ya. iya seperti itu. Tapi Oh, itu bahas 1 jam lagi ini. ya, siap, 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 siap. Iya, Nanti di lain pertemuan lah ya pembahasan kita mengenai benar. uh, penerapan design thinking gitu ya. Oh, aduh, iya iya iya, benar-benar. Oke. Uh, itu pertanyaan terakhir dari Mbak Lulu. Untuk penggalian ide itu sudah dijelaskan sama Mas Arsada ya. Ya pada intinya apa gimana? Mungkin ini, Piye, piye? mungkin Piye? paling Oh, ada tambahan, silakan. yang paling mudah untuk mencari ide itu ya langsung aja ke orang yang punya masalah. Oh, gitu. Siap. Sepakat Iya, itu, sepakat. Benar, benar, benar. Benar. Karena ide itu nggak bakalan muncul kalau nggak ada masalah. betul. Benar. Kayak nulis tugas akhir aja lah yang paling Iya, sederhana. Itu kan secara otomatis dosen itu akan ngomong, lah latar belakang masalahmu apa? Kan kita suruh nyari masalah dulu berarti. benar. Oh, Langsung adalah pergi ke orang yang punya masalahnya itu. iya. Ya kayak semisal inilah apa namanya ide kenapa kok ada face shield gitu ya di masa pandemi saat ini kan karena orang itu semisal masker gitu, udah pakai masker, tapi kok susah buat tatap muka, lihat mukanya langsung. Nah, kan idenya itu kan berawal dari situ ya Mas Arsada ya. Iya. Dari apa ya? Kalau mungkin bisa saya tambahkan ya, apa ya, dari komen-komennya netizen kan sudah kelihatan. Loh, ini kan belum Iya, selesai, Mas. Loh, katanya apa namanya? Masker itu, masker kain nggak aman. Ya udah, akhirnya ah, dibuatlah kan. face shield itu ya. Iya, seperti itu. Ah, ah, terima kasih banyak ya Mas Arsada ya untuk pertemuan malam ini. Dan terima Ya, kasih banyak para followers yang sudah menyempatkan waktu luangnya berbincang apa namanya bersama Mas Arsada dan bersama saya pribadi selaku host di iya, iya. acara Philosophy Talks gitu. Iya. Terima kasih, Mas Ahmad. Saya juga Oke. mau mengapresiasi dulu. Semoga Iya, filosofi sama-sama. kedepannya apa ya, lebih seru lagi ya kayaknya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Arsada Salam. untuk cerita dan sesi sharingnya ya, karena Iya. kita tinggal 2 menit lagi gitu. Nah, terima kasih banyak dan ini apa nanti mungkin akan saya sampaikan beberapa poin di IG kesimpulan menikmati design thinking di sekitar kita gitu, agar Iya. teman-teman sekalian bisa memahaminya dengan sederhana. Gitu ya Mas Arsada ya. Siap, Nah, terima kasih. terima kasih ya. Maaf kalau dalam penyampaian kita pada malam hari ini ada yang kurang berkenan dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.